Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kesehatan, kekuatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin akhlak dan adab di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita membahas tentang definisi dari kebaikan, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa akhlak yang baik cakupannya sangat luas, yang secara global bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, akhlak kepada makhluknya, kepada sesama kita. Kemarin kita baru mengawali pembahasan tentang akhlak kepada Allah, dan bahwa secara global, secara garis besar, akhlak kepada Allah itu aplikasinya yang pertama akhlak terhadap aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap takdirnya Allah. Kemarin kita baru selesai membahas tentang akhlak terhadap aturan Allah Azza wa Jalla, terhadap syariatnya, perintahnya, larangannya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang akhlak terhadap takdir Allah. Satu keyakinan yang harus ada di dalam hati kita adalah keyakinan dan keimanan terhadap takdir Allah, qadha dan qadar. Bahkan prinsip ini adalah merupakan salah satu dari rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Dan inilah rukun iman yang keberapa? Yang ke-6. Di dalam hadis panjang, hadis Jibril, yaitu hadis yang menceritakan tentang datangnya malaikat Jibril dalam sosok manusia yang sangat cakep, yang sangat ganteng, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang disampaikan, yang diajukan oleh malaikat Jibril, mal iman. Wahai Muhammad, iman itu apa? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itulah rukun iman. Yang pertama, an tu'mina billahi, iman kepada siapa? Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat.
wa kutubihi kepada kitab-kitab, wa rusulihi kepada para rasul, wal yaumil akhir kepada hari akhir, dan yang terakhir apa? Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan takdir ini, apa yang sudah Allah tetapkan ini mencakup seluruh kejadian yang akan terjadi di muka bumi dan muka langit ini. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai panjenengan sekarang misalnya, jam berapa ini? Jam 18.21 lewat 55 detik. Ada yang nun sewu ngantuk. Itu sudah ditakdirkan sama Allah. Jam 18.22.05 kaget terus kukur-kukur, sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan daun yang jatuh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tahu persis kapan daun itu jatuh. Semua daun yang ada di muka bumi. Pohon anu dalam 1 jam berapa yang jatuh? Daun yang pertama jam sekian, menit sekian, detik sekian. Perbedaan antara daun yang pertama dan yang kedua sekian, bukan detik. Di bawah detik apa? Apa di bawahnya detik? Second. Secondnya detik kan. Ya. Pokoknya bawahnya detik lah. Bedanya sekian. Setengah detik ada. Dalilnya apa itu Ustaz? Tadi yang saya bacakan firman Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih detail lagi dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pena. Menciptakan apa? Pena. Bukan pulpen ini. Pena yang beda ini. Pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena tersebut, uktub. Apa artinya uktub? Tulis. Seperti itu perintahnya. Begitu pena diciptakan, Allah perintahkan tulis. Karena tidak disebutkan apa objeknya, nulis apa, maka pena pun bertanya, Rabbi wa madza aktub. Wahai Rabbi, apa yang harus aku tulis? Pertanyaannya siapa? Pena. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai pena, tulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat, tulis. Kesel ora? Itu gak usah ditanyakan, itu bukan urusan kita. Itu urusannya siapa? Urusannya pena, dan itu sudah terjadi. Dan di sini Nabi SAW mengatakan kulla syai'in, semuanya. Segala sesuatu. Makanya tadi saya berani mengatakan sampai jenengan kukur-kukur. Mungkin nun sewu ada yang ngupil sekarang. Udah ditulis itu sama Allah. Loh Ustaz, ngupil buat apa ditulis? Ya wallahu a'lam. Yang penting semuanya sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lebih besar dari itu. Anda nikah sama si fulanah, sudah ditulis. Anda cerai sama si fulana, anak Anda meninggal,
baru berapa bulan meninggal. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan datang ke pengajian saat ini, tadi di jalan bannya apa? Kempes, sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Nyari bengkel, ternyata bengkel yang pertama tutup, sudah ditulis sama Allah. Ya, bengkel yang kedua tutup, yang ketiga tutup, baru setelah bengkel yang keenam terbuka, sudah ditulis sama Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Kapan itu ditulisnya? Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bukan sebelum kita lahir, bukan. Sebelum ada langit dan bumi 50.000 tahun, sudah ditentukan apa yang akan terjadi di muka bumi dan muka langit ini. Itu yang ditulis Ustadz, yang enak-enak apa yang gak enak juga? Yang enak apa yang gak enak? Namanya juga semuanya. Semuanya. Ada saudara kita yang lahir, itu enak. Ada saudara kita yang meninggal. Suatu saat rezeki kita lancar, itu enak. Suatu saat rezeki kita seret, itu enggak enak. Suatu saat kita akur dengan istri kita, enak enggak? Enak. Suatu saat tukaran, enak enggak? Enggak enak, ya. Semuanya. Suatu saat kita di atas, enak. Suatu saat di bawah, enggak enak. Suatu saat, Masya Allah, perjalanan lancar, mau ngaji, Masya Allah, pulangnya ditraktir sama teman, enak. Suatu saat, Masya Allah, berangkat, lapar-lapar, dipikir mau ditraktir, ternyata gak ada yang naktir, sudah kayak gitu, bane, jetor di tengah jalan. Gak enak. Semuanya, yang enak maupun gak enak, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari ujian. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan timpakan kepada kalian sesuatu yang gak enak dan sesuatu yang enak sebagai bentuk ujian. Dan ini sudah pasti akan kita alami. Sekaya apapun jenengan, jangan pernah berpikir hidupnya akan enak terus, enggak. Dan semiskin apapun jenengan, jangan jenengan pikir bahwa jenengan itu akan sedih terus, tidak. Kenapa Ustaz? Karena dunia ini bukan surga dan dunia juga bukan neraka. Kalau enak terus, itu adanya di mana? Surga. Kalau enggak enak terus, adanya di mana? Neraka. Milih sing ndi? Yang enak harus lewat dunia. Supaya bisa ke surga, untuk umumnya manusia harus lewat dunia. Karena justru disinilah ujiannya. Seandainya dia lulus menghadapi ujian tersebut, menjalani ujian itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Seandainya gagal, na'udzubillahi min dzalik, akan masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu sebagai ujian. Ketika kita ingin menikah dengan sosok yang kita pilih,
ternyata pilihan kita ini sudah dipilih oleh orang lain. Atau pilihan kita ini sudah punya pilihan yang lain, bukan kita. Artinya memang kita ditakdirkan gak bareng sama dia. Kalau memang Allah menakdirkan si fulan sama si fulana ini tidak akan bersatu, seberapa sering dia itu ketemu, bagaimana orang tuanya antara dua calon ini sering berusaha untuk mempertemukan, teman-temannya juga berusaha sekuat tenaga apapun, kalau memang ditakdirkan gak jodoh ya gak akan apa? Jodoh. Tapi sebaliknya, kalau ditakdirkan jodoh sejauh apapun, yang satunya di Sabang, yang satunya di mana? Merauke. Itu kan dari ujung ke ujung. Gak pernah ketemu. Gak pernah SMS. Apalagi sampai berduaan, gak pernah. Tapi Allah takdirkan menikah. Ada gak ya orang Sabang nikah sama Merauke? Ada nggak kira-kira? Boleh tiba yang ngono. Ada lah insya Allah. Masa nggak ada sih? Masih perlu kita survei. Cari aja. Ada insya Allah. Sabang dengan Merauke. Coba ketemunya di mana? Janjiannya gimana? Mungkin ketemunya subhanallah di pondok. Mungkin. Ya. Mungkin ketemunya di bis. Mungkin ketemunya di kapal. Nggak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah menakdirkan dua orang ini akan ketemu, ya akan ketemu. Walaupun dihalangi oleh lautan sekian ribu kilometer. Walaupun dihalangi oleh orang-orang yang gak suka, kalau memang ketemu. Yeah. Sulitnya adalah ketika kita menghadapi takdir yang gak enak. Itu beratnya di situ. Takdir yang enak berat gak? Takdir yang enak berat enggak? Berat enggak? Enggak. Enggak berat. Berat mana? Yang enak apa yang enggak enak? Kok mesem apa ini? Enak apa enggak enak gitu loh. Lebih berat mana? Menghadapi takdir yang enak apa yang enggak enak? Enggak enak. Masa? Orang biasanya ingat Allah ketika sakit apa ketika sehat? Berarti enak. Beda-beda Ustaz. Antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang gak enak, sukses. Akan tetapi ada orang yang diuji dengan sesuatu yang enak, sukses. Ada orang yang diuji dengan sesuatu yang gak enak, dikasih kemiskinan, Masya Allah, istiqamah. Tapi begitu sekali dikasih kekayaan, langsung kelepek. Ada sebagian orang sebaliknya. Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala punya kekuatan untuk menghadapi takdir-takdir yang enak. Tapi begitu dikasih takdir yang gak enak, gagal. Maka terserah Allah subhanahu wa ta'ala akan menakdirkan untuk kita yang enak ataupun yang gak enak. Tapi memang rata-rata orang itu merasa berat ketika menghadapi takdir yang tidak enak. Meninggal dunia, kita sudah berusaha untuk berbisnis, sudah konsultasi dengan konsultan hebat, ahli bisnis, ya. Sudah ada modal besar, sudah pakai pertimbangan, sudah pakai perhitungan. Ini rencananya dengan modal 100 juta akan mendapatkan keuntungan 300%. Berarti berapa? 300%-nya 100 juta berapa? 300 juta. Perhitungannya matang. Optimis. Sudah ditambah dengan sholat tahajud. Gak cuma sekedar konsultasi, Masya Allah. Ternyata Allah takdirkan beda. Tidak untung 300%, tapi rugi 300%. Mungkin atau tidak? Mungkin. Saya pernah diceritai sama orang,
Suatu saat cabai itu harganya lagi naik. Suatu saat cabai harganya lagi naik. Pernah kan ya cabai mahal ya? Pernah. Sampai berapa dulu ya? Sekarang kalau cabai berapa? Wah, bapak-bapak nggak tahu ini. Tahu nggak harga cabai? Mana pedagang pasar ini? Berapa? 4.500. 4.500 sekilo. 45.000 sekilo. Dulu pernah sampai berapa? 100, bayangkan kan? Berarti kan 2 kali lipat kan ya. Akhirnya seluruh sawah dia itu ditanami cabai. Dengan asumsi nanti ketika panen harganya masih segitu atau bahkan naik. Ternyata apa yang terjadi? Anjlok-jelok. Bukan anjlok saja, anjlok-jelok. Akhirnya balik modal aja tidak. Itu kira-kira ujian yang seperti itu. Harganya anjlok-jelok sama harganya justru naik bukan 100.000, 150.000. Kira-kira berat mana menghadapinya? Yang 150.000 atau yang 10.000? Rata-rata orang akan berat menghadapi yang 10.000. Tapi justru disitulah diuji etika kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kan lagi bicara tentang akhlak kepada siapa? Kepada Allah. Justru disitulah kita diuji akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan takdir yang tidak enak tersebut. Apakah kita bisa menjaga lisan kita? Apakah kita bisa menjaga hati kita? Sehingga tidak keluar kata-kata yang jelek dari lisan kita. Tidak timbul prasangka yang buruk kepada Allah dari hati kita kepada Allah Azza wa Jal. Itulah ujiannya. Apakah lisan kita masih terjaga ketika mendapatkan musibah tersebut? Kita tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Pokoknya segala puji bagi Allah kondisi apapun. Apakah lisan kita yang keluar itu? Atau justru yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wah ya Allah, tega teman. Atau timbul perasaan suudzon kita di dalam hati kepada Allah Azza wa Jal. Allah ini tidak adil, na'udzubillah min dzalik. Allah ini menzalimi hambanya. Allah ini. Apakah muncul perasaan-perasaan buruk itu atau tidak? Kalau sampai muncul perasaan-perasaan buruk, sampai muncul kalimat-kalimat yang tidak sopan, berarti kita belum sukses beretika kepada Allah Azza wa Jalla. Terus yang sukses bagaimana? Yang sukses adalah orang-orang yang tetap bisa menjaga hati dan lisannya ketika dia mendapatkan takdir yang gak enak, sepahit apapun takdir tersebut. Kok bisa ya Ustaz ya? Bisa sampai seperti itu Ustaz? Iya. Karena dia yakin bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Pondasinya tuh di situ. Pondasinya supaya kita bisa terlatih menerima takdir Allah, terutama takdir yang gak enak, adalah perasaan dan keyakinan di dalam hati kita apapun takdir Allah itu yang terbaik, sekalipun kita merasa itu tidak baik. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian.
Pengin banget ditugaskan di sebuah tempat yang ya menghasilkan duit lah katakan. Katakanlah pengen jadi dokter di daerah Jakarta gitu. Kalau Jakarta kan kota metropolitan, sekali meriksa dapat pira? Ya 5 juta. Tahu-tahu ditaruh di mana? Purwokerto. Misalnya. Tapi ngomong-ngomong Purwokerto menghasilkan apa tidak? Lumayan. Daripada di mana? Daripada di tempat lain. Akan tetapi targetnya dia di Jakarta. Ternyata ditaruhnya di Purwokerto. Gak suka ketika ditaruh Purwokerto. Tapi subhanallah, ketika ditaruh Purwokerto ternyata Allah takdirkan mendapatkan yang lebih mahal daripada uang. Apa itu? Hidayah. Ngaji di Jensut. Dapat hidayah. Dan hidayah ini lebih mahal daripada uang. Sebanyak apapun uang yang Anda dapatkan, kalau dibandingkan dengan hidayah, lebih mahal hidayahnya. Mungkin kalau misalnya ditakdirkan kerjanya di tempat kota yang besar, mungkin gak ada waktu untuk apa? Untuk ngaji. Allah takdirkan di sebuah kota, ya lumayan rame lah, tapi ya gak rame banget kan. Masih masuk akal lah perjalanan dari Purbalingga Purwokerto, masih masuk akal setengah jam ya. 40 menit, macet-macetnya 1 jam. Kalau di Jakarta, dari sini ke Purwokerto jaraknya itu bisa sampai 4 jam, 3 jam. Waktu habis di mana? Habis di jalan. Gak ada waktu sempat untuk ngaji. Allah takdirkan di sini bisa ngaji. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kalian. Contohnya tadi, naksir seorang wanita. Naksir seorang wanita. Pokoknya sampai keluar kata-kata, saya kalau nggak nikah sama Anu mendingan bujang seumur hidup. Saya kalau sampai nggak nikah sama Anu, habis sudah hidup saya. Wah, masya Allah. Seakan-akan seperti itu. Dan ada sebagian orang tipenya seperti itu. Seakan-akan wanita di dunia itu cuma satu. Begitu gagal, wah stres. Ada sebagian orang stres seperti itu. Sampai hilang hafalannya, bayangkan. Ya kalau hafalan matematika sih tidak apa-apa. Sinus kosinus hilang ya apa-apa. Hafalan Al-Quran hilang. Hafalan Al-Quran yang dikumpulkan begitu lama hilang. Gara-gara nggak mendapatkan apa? Si fulanah, ya, pujaan hati. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menghindarkan Anda dari si fulanah itu karena Allah tahu persis bahwasanya si fulanah ini gak baik buat Anda. Ustadz, masa gak baik Ustadz? Saya tahu persis perilakunya. Saya tahu persis akhlaknya. Masya Allah, tahu persis. Terlalu bombastis. Biasa kalau orang lagi jatuh apa? Kalau orang lagi jatuh cinta itu terlalu bombastis kata-katanya. Tidak ada wanita sebaik dia, Ustaz. Masya Allah. Emang lebih baik dari Aisyah radhiyallahu anha apa? Lebih baik dari Khadijah apa? Kadang-kadang kita mencintai sesuatu yang sesuatu itu jelek buat kita. Maka Allah takdirkan sesuatu yang kita cintai itu tidak jadi milik kita. Karena Allah tahu sesuatu yang kita anggap baik itu sebenarnya jelek buat kita. Kemudian setelah Allah menyampaikan firman-Nya tadi, Allah tutup dengan wallahu ya'lamu
wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jamaah, menarik sekali. Kenapa Allah tutup masalah takdir ini dengan kalimat Allah tahu, kalian tidak tahu? Kenapa coba? Supaya kita semua sadar bahwa takdir yang Allah jadikan untuk kita itu dasarnya adalah ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah itu luas atau sempit? Bukan luas, tapi luas banget. Sedangkan kita merancang sesuatu, dasarnya apa? Perkiraan apa ilmu pasti? Perkiraan. Kita merancang, oh saya akan lulus kuliah tahun 2000, sekarang 2016. Tahun 2018. 2018 setelah itu saya magang 1 tahun 2019. Setelah itu kemudian saya akan menjadi pegawai tetap 2021. Setelah itu saya akan nikah 2022. Akan punya anak 2024. Cepat teman 2023. Setelah itu saya punya rumah 2026. Punya mobil 2027. Wah, Masya Allah saben tahun. Ternyata sampai 2027 masih jadi pengangguran. Bocoran duwe, omah orang duwe, mobil apa lagi? Kita ini ketika merancang sesuatu, dasarnya itu adalah perkiraan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir kita, itu berdasarkan ilmunya Allah yang maha luas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah tahu, kalian tidak tahu. Tapi anehnya banyak orang-orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Kemudian ngatur Allah lagi. Allah seharusnya kan bukan kayak gini ya Allah. Masya Allah. Ente siapa ngatur Allah Azza wa Jal? Ya. Ustaz, tapi tetap sulit Ustaz. Ya, tetap rasanya apa? Berat. Saya sudah bikin Ustaz diagram itu Ustaz. 2020 berapa tadi? Punya mobil 2000 berapa? 2027 sudah saya diagramkan Ustaz. Itu saya bakalan apa? Bakalan dapat mobil. Masa sampai sekarang gak ada satupun yang tercapai Ustaz? Ya. Sulit saya menerimanya Ustaz. Hati saya ini rasanya hancur berantakan. Wah, kayak sinetron. Bisa. Ketika kita menyadari setiap takdir Allah pasti ada hikmah kebaikannya. Setiap takdir Allah pasti ada apanya? Hikmah kebaikannya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali itulah yang terbaik buat dia. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan takdir itu yang terbaik buat dia.
Kita taunya baik kapan Ustadz? Nggak harus sekarang. Bisa jadi kita taunya takdir itu baik besok. Bisa jadi kita taunya itu baik bukan besok, tapi kapan? Tahun depan. Atau mungkin kita baru tahu takdir itu baik setelah 10 tahun kemudian. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang kisah-kisah ajaib. Dan di antara kisah ajaib itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Satu surat khusus dikasih nama apa? Surat Yusuf. Dan Allah sebutkan bahwa kisahnya Nabi Yusuf itu adalah kisah yang terbaik. Dalam surat Yusuf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami akan ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik. Kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf, awal-awalnya indah apa enggak indah? Awal-awalnya enggak indah. Nabi Yusuf, saudara-saudaranya pada apa? Iri. Akhirnya mereka sepakat untuk menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Bayangkan. Masih kecepatan 2 menit, kasih tahu saya kalau sudah. Dijebloskan kemana? Sumur. Pisah dari bapaknya yang sangat beliau sayangi dan sangat menyayangi beliau. Cukup sampai di situ nggak enaknya? Enggak. Datang rombongan mau ngambil air, ternyata nemu seorang anak yang masya Allah ganteng. Bukannya ditolong, malah dijual, dijadikan budak. Nggak enak. Tapi subhanallah ketika dijual itulah jalan beliau menuju ke Mesir. Dijadikan sebagai pembantu di sebuah rumah pembesar di kota Mesir. Tapi ternyata di situ nggak enak juga. Ketika semakin besar kelihatan apanya? Tambah kelihatan gantengnya. Digoda oleh istrinya si pembesar tersebut untuk berzina. Nabi Yusuf menolak. Ujung-ujungnya beliau yang tidak salah malah masuk penjara. Gak enak. Sampai di penjara ketemu 2 orang. Sama-sama masuk penjara. Dua-duanya sama-sama mimpi. Minta takwil mimpi sama siapa? Nabi Yusuf. Orang yang pertama kata Nabi Yusuf, ini takwil mimpi ente bakalan mati. Bakalan dibunuh. Orang yang kedua, wah kalau ente takwilnya baik, ente bakalan jadi pelayan raja yang menyediakan air buat sang raja. Ternyata betul kejadiannya. Yang satunya mati, yang satunya jadi pelayan. Kita lanjutkan habis ini insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sampai mana tadi? Sumur tua. Enggak, udah lewat. 2 orang. Satunya mati, satunya jadi pelayan. Dan sebelum yang jadi pelayan ini keluar dari penjara, Nabi Yusuf titip pesan sama si calon pelayan ini, nanti kalau kamu benar-benar jadi pelayan, tolong kamu ceritakan keahlianku ini kepada siapa? Kepada raja. Maksud Nabi Yusuf adalah supaya raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf ini orangnya baik-baik. Sehingga nanti segera dikeluarkan dari penjara. Tapi subhanallah, begitu orang ini keluar dari penjara jadi pelayan, lupa. Sudah dipesan nih baik-baik, lupa nggak cerita tentang Nabi Yusuf. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya Nabi Yusuf masih tambah lagi beberapa tahun
di dalam penjara tersebut. Gak enak. Tapi ternyata di balik kejadian gak enak ini, lupanya si pelayan ini, ternyata Allah menginginkan Nabi Yusuf ini dibutuhkan langsung oleh si raja. Ketika raja itu mimpi, dan mimpinya tidak ada satupun di antara para bawahannya yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Semuanya gak ada satupun yang bisa menakwilkannya. Yaitu ketika sang raja bercerita, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Aku melihat di dalam mimpiku ada 6 sapi betina gemuk dimakan 6 sapi betina kurus. Gak ada satupun di antara ahli tafsir mimpi yang bisa menafsirkan itu. Ketika semuanya angkat tangan, baru pelayan itu ingat, oh iya ya nyong duwe kanca nembe kemutan setelah sekian tahun. Ya. Wadakara ba'da ummatin. Dia baru ingat setelah sekian lama bahwa dia punya teman yang bisa menakwilkan mimpi. Dipanggillah Nabi Yusuf. Dan ternyata takwilnya benar. Akhirnya diangkatlah Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara, bahkan menjadi raja. Dan setelah itu seluruh keluarganya, bapaknya dipanggil semuanya ke istana dan tinggal satu keluarga di istana. Setelah hal-hal yang tidak enak yang dialami oleh Nabi Yusuf. Jadi Anda itu jangan berpikir begitu tamat langsung jadi bos. Ya. Semuanya butuh proses. Orang supaya jadi pemborong biasanya pertama kali masuk bangunan jadi apa? Kuli. Kuli betul-betul kuli. Kerjanya ngangkat, diperintah. Setelah agak lama jadi kuli, naik pangkat jadi apa? Tukang ngurung. Pembantu tukang, ya kuli senior. Setelah itu jadi tukang, ya. Setelah tukang jadi apa? Belum, cepet tomo jadi mandor. Jadi wakil kepala tukang. Loh, saya ini ngomong bukan asal-asalan, di pondok itu bangun terus, jadi tahu. Setelah wakil kepala tukang jadi apa? Kepala tukang. Kepala tukang baru naik jadi apa? Yes, wakil mandor. Sampai jadi pemborong, proses gak ujuk-ujuk langsung. Masya Allah pengen langsung saja. Enggak. Walaupun yang kita hadapi saat ini tuh gak enak, akan tetapi yakinlah suatu saat kita akan tahu apa yang terbaik dan apa hikmahnya. Saya pernah ceritakan kisah ini, mungkin ada yang pernah dengar, tentang satu keluarga dapat hidayah gara-gara satu anak idiot. Jadi ceritanya itu Lebaran kemarin, saya kedatangan tamu saudara saya di Jakarta, yang dulunya itu ya Allah, di keluarga itu menjadi sosok yang contoh jelek lah intinya. Kenakalannya sudah sampai taraf narkoba dan seterusnya. Tapi begitu kemarin saya ngelihat, subhanallah, penampilannya tuh jadi kayak orang soleh banget. Dan itu menular kepada keluarganya. Padahal dulu dia itu menjadi orang yang paling bejut. Sekarang jadi subhanallah ngajari ibunya suruh pakai jilbab yang benar. Bu, itu jilbabnya gak benar itu bu. Masya Allah. Bisa sampai seperti itu.
Akhirnya saya tanya, itu ceritanya gimana Ustadz? Ceritanya begini, kami itu punya saudara istrinya malah kalau nggak salah. Saudara kami ini sejak lahir dia idiot. Dan Anda bisa bayangkan memiliki anak yang idiot itu bagaimana bebannya. Sampai usia sekian belas atau sekian puluh tetap dia nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Dimandiin, disuapin dan seterusnya. Setelah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun, anak ini di rumah ada radio. Suatu saat dia megang radio dan dia goyang-goyang gelombang. Begitu sampai ke gelombang, dengerin ada pengajian di situ, bacaan Al-Quran, tausiah, ya kayak radio Insani gitulah kira-kira. Tapi bukan radio Insani di Jakarta. Ya, isinya cuma pengajian, tausiah, baca Quran. Sampai gitu, dia terus dengerin. Ketika ada anggota keluarga yang pengen mindahin gelombangnya, nggak boleh sama dia. Kalau sampai maksa, nangis, ribut. Dan kalau dia dengerin nggak mau volumenya kecil, dia besarin volumenya. Akhirnya lama-lama sehari dua hari mereka kan, pertama ya merasa apa? Merasa berisik kan, biasanya kan dangdutan. Ya. Tahu Quran, pengajian terus. Tapi subhanallah, dari situlah kemudian satu keluarga dapat hidayah. Gara-gara apa? Anak idiot. Makanya bagus kalau kita bikin tulisan guruku anak idiot. Bikin judul pengajian gitu ya. Kayak gigiku sakit kemana gitu ya. Subhanallah. Baru ketahuan hikmahnya setelah berapa tahun? Belasan tahun atau mungkin puluhan, di atas 20 tahun baru ketahuan. Oh, ternyata anak idiot ini membawa hidayah untuk satu keluarga. Artinya jangan buru-buru memvonis takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin rasanya enggak enak, tapi yakin akan datang suatu masa bahwa kita bersyukur kepada Allah atas takdir yang tidak enak tersebut. Makanya jaga lisan dan jaga hati. Jangan sampai kita memvonis takdir Allah Azza wa Jalla dengan vonis-vonis yang tidak baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik insya Allah. Tapi bukan berarti bahwa kita ini tidak berusaha. Ya, tidak berarti bahwa kita ini tidak berusaha. Kita berusaha semaksimal mungkin kita berusaha. Setelah usaha kita kerahkan, berdoa, berikhtiar, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, insya Allah itulah yang terbaik buat kita semua. Itulah cara kita beriman dan berakhlak kepada Allah Azza wa Jal. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon doanya dari Ustadz dan jamaah. Kami kehilangan putri kami. Sudah 14 hari belum kembali. Namanya Sofia Umami. Mohon doanya semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk mengembalikan putri saudara penanya dengan segera insya Allah. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan segera kembali. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, menurut atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.